Sepeda motor matic di Indonesia sudah semakin meraja karena menurut riset Honda di Indonesia tahun 2020 lalu market share dari sepeda motor terutama yang bertransmisi matic itu naik sampai 88% market share, luar biasa ya. Dan katanya dari semua sepeda motor matic yang ada di Indonesia ini, itu yang di atas 125 cc itu juga naik permintaannya. Dan itulah alasan kenapa akhirnya Honda mengeluarkan all new PCX 160 ini di Indonesia. Jadi kita sudah lihat bocorannya ada di launching di Eropa, lalu di Jepang juga sudah keluar, lalu nggak lama yang lalu di Thailand nongol all new PCX 160, dan sekarang giliran kita akan bahas lengkap all new PCX 160 ini adalah all new, benar-benar all new karena hampir tidak ada bekas-bekasnya dari motor yang lama itu bisa nempel di skuter yang baru ini. Selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton video ini. Nggak kerasa sudah sekitar 10 tahun Honda PCX ada di Indonesia. Sejak kehadirannya dulu tahun 2010 ya, itu hadir yang bermesin 125 cc, lalu tahun 2012 hadir yang 150 cc yang lampu belakangnya kotak itu, terus tahun 2014 itu hadir juga yang sudah mesinnya ESP, dan akhirnya Honda berkeputusan untuk merakit motor ini. Bukan cuma merakit tapi memproduksinya semuanya itu di Indonesia. Pada 2018 lalu hadirlah all new PCX 150, dan nggak pakai lama, hanya sekitar 2 tahun dan hampir 3 tahun itu keluar yang model baru, kembali all new lagi, namanya tetap all new ya, tetapi semuanya benar-benar baru di sini, hampir nggak ada bekas-bekas yang lama seperti yang saya bilang tadi. Skuter ini dijual di Indonesia dengan harga Rp33.950.000. Ini untuk yang tipe ABS. Sedangkan untuk yang tipe CBS itu sedikit di atas 30 juta. Dan ada juga yang tipe hybrid. Sekarang namanya bukan PCX hybrid, tapi all new PCX eHEV. Itu harganya sekitar 43 jutaan. Dan dia desainnya benar-benar totally new ya. Kita nggak usah terlalu banyak ngebahas desainnya karena Anda sudah tahu banyak bocor sejak dari Eropa waktu itu. Dan yang paling kentara di depannya, dia sekarang lampunya benar-benar V ke atas tanpa ada belahan di sini. Kita coba hidupkan ya. Jadi semuanya sudah LED di depan. Kita lihat di tengah sini dia itu garis jajar semuanya. Di sebelah kiri, sebelah kanan ini lampu dekat, dan di tengah ada lampu jauhnya. Lalu di atas ini itu berwarna putih. Buat yang tipe ini, buat yang hybrid, Anda akan lihat bedanya di lampu depan dia berwarna biru. Lalu lampu sennya itu di atas ini masih bolam biasa ya bro. Jadi lampu sennya masih bolam biasa di depan maupun di belakang. Yang paling keren kita lihat di belakang. Wow, ini keren banget. Jadi di belakang ini lampunya sudah tidak seperti yang lama. Dia bentuknya X ya. Masih mencirikan X, tapi sekarang di atasnya sedikit lebih lebar dan terpecah atas bawah, karena di atas, di bawahnya itu, di tengah-tengahnya adalah lampu rem. Dan keren lagi, di sebelah kiri kanannya itu adalah lampu sennya. Dia bentuknya 3 dimensi, namanya, mereka menyebutnya multi optik. Dan kalau kita lihat, desain bodinya itu mewah banget. Jadi kalau Honda menyebutkan kemarin ya, dalam presentasinya, itu mereka menyebutkan ini bukan lagi terinspirasi dari jet ski, tetapi dari sebuah kapal pesiar, dari yacht. Jadi garis-garisnya itu tajam-tajam sekali, streamline banget, terutama di bagian bawah sini ya. Itu ya bener-bener menyiratkan sebuah lambung kapal. Itu bodinya, potongan-potongannya bener-bener didesain baru banget. Dan kalau kita lihat di sini, dia sedikit lebih cabi. Jadi nanti kita coba lihat kalau duduk, kaki Anda sedikit ketutupan dengan cover plastik di sini. Terus joknya di belakang juga jadi lebih mewah karena dia sekarang dual tone ya, ada warna hitam dan warna abu-abu ini. Dan ciri khas jok PCX itu masih dipertahankan di sini. Dia busanya empuk banget, dan lagi karakternya dia. Kulit joknya ini juga
lembut sekali dan cenderung sangat lentur. Ntar kita cobain apakah dia masih mirip sama yang lama, karena ini ada potensi dia sedikit bergeser kalau kita mengerem dengan agak keras. Ya, memang kemewahan dan kenyamanan jadi fokus utama dari PCX ini. Kelihatan dari di bagian bawah sini itu decknya sedikit lebih lebar dan sedikit lebih panjang. Dan untuk kenyamanan lagi, sekarang di bagian stang ini, dia memang stangnya masih telanjang, tetapi sekarang racernya sudah memiliki semacam mounting karet di bagian tengahnya. Oke, itu kalau dari kenyamanan. Dan di bawah mounting dari stang ini itu terdapat sasis yang benar-benar baru. Sasisnya itu memang totally new juga, karena tidak ada benar-benar dimensi yang lama itu sudah nggak dipakai lagi. Dia masih pakai model double cradle ya, tetapi di bagian depan sini itu jauh lebih simple. Anda bisa lihat gambarnya di samping saya ini, dan di bagian belakang ini juga dia jadi lebih simple, tidak ada batang lagi di bawah sini, jadi batangannya satu ke belakang. Efeknya adalah dia memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibanding sebelumnya. Sekarang tangkinya jadi 8,1 liter dan bagasinya sekarang wow, 30 liter. Luar biasa, itu sih gede banget ya. Dan lagi, konstruksi itu membuat motor ini tetap memiliki tinggi jok yang cukup rendah, 764 mm. Sekarang kita cobain. Ini adalah posisi duduk saya. Tinggi saya ada 185 cm dan posisinya rendah sekali. Ini masih mirip sama PCX yang lama. Kaki saya cukup menekuk. Dia terlihat agak sedikit ngangkang aja duduknya karena ya joknya cukup lebar ya. Tetapi ini posisi duduknya mirip banget sama yang lama. Dan kalau saya bilang tadi di bawah sini itu decknya sedikit lebih lebar. Ya, ini kaki saya ukuran 45, itu masih enak sekali buat maju mundur. Di bagian depan sini juga sedikit lebih lebar ya, tetapi kalau untuk Anda yang punya kaki seperti saya, itu sedikit offset di bagian depan agak keluar, itu bagian kelingking saya ke bagian luar deck. Tapi overall posisi duduknya masih mirip sama yang lama. Ntar kita cobain bagaimana joknya. Standar tengahnya juga sangat enteng, cukup tekan saja di bagian standar tengahnya ini dan motor tanpa Anda susah payah itu bisa dengan mudahnya berdiri sendiri. Nah, dari rangka yang baru ini itu juga berpengaruh pada posisi shock breaker belakangnya. Jadi karena belakangnya ini sasisnya hanya satu batang saja, dia posisi shock breakernya juga sedikit berubah dibanding yang lama. Dia di bagian mesinnya juga berubah sehingga shock breaker sekarang sedikit lebih panjang. Dia jarak mainnya bertambah sekitar 10 mm menjadi 95 mm dibanding yang lama. Lalu karakter dari sasis ini juga dipadu dengan kaki-kaki yang cukup berubah dan berubahnya cukup signifikan. Karena apa? Di depan itu peleknya masih 14 inci dan profil peleknya juga sedikit berbeda dibanding yang lama karena desainnya berubah. Sekarang palangnya model Y gitu ya. Dan 14 incinya sekarang sedikit lebih lebar, dia lebarnya 2,75 inci dan dibalut ban yang juga lebih lebar satu step, itu 110 mm, profil 70 dibanding yang lama itu hanya lebarnya 100 mm. Di belakang juga beda loh bro, karena sekarang dia pakai pelek belang, depan 14, belakang 13. Jadi kalau sebelumnya dia pakai pelek belakang 14, sekarang pakai pelek belakang 13 inci, lebarnya 3,5 inci dan menggunakan ban belakang dengan lebar 130 mm. Itu lebih besar dari yang lama yang lebarnya hanya 120 mm. Jadi secara kaki-kaki dia lebih kekar. Walaupun secara rem itu masih mirip sama yang lama, dia masih menggunakan disc brake di depan dan juga di belakang juga disc brake ya bro. Karena yang lama juga disc brake dan dia masih menggunakan ABS untuk yang tipe ini. Ini adalah tipe ABS. Itu hanya yang depan saja ABS-nya masih seperti yang lama, jadi satu channel saja, yang belakang nggak ada ABS-nya. Tapi kita akan lihat bagaimana
perubahan mesinnya. Karena mesinnya cukup banyak perubahan dibanding yang lama. Urusan dapur pacu, wow, ini juga banyak banget perubahan yang dilakukan oleh Honda. Karena tidak ada satu komponen pun di mesin yang lama itu bisa dipasangkan di mesin yang baru ini. Dia konstruksinya itu namanya ESP Plus. Jadi Enhanced Smart Power Plus. Plusnya itu apa? Itu ada berbagai komposisi dari yang lama itu dipertahankan di mesin baru ini, tapi ada 4 poin yang penting itu ditanamkan Honda di mesin yang baru ini. Yang pertama adalah tidak ada VTEC ya bro. Jadi PCX ini Honda belum menanamkan VTEC-nya, tidak seperti rivalnya yang sudah ada teknologi katup variabel, tapi sekarang dia sudah pakai 4 klep dibanding yang lama hanya 2 klep. Jadi dari 4 klep itu, kenapa bisa 4 klep? Karena komposisinya sekarang dia overbore. Tidak lagi seperti yang lama, dia mesinnya square ya, 57x57. Nah, sekarang itu dia cc-nya menjadi 156,9 cc dengan diameter silinder lebih besar daripada stroke-nya. Jadi, stroke-nya itu sekarang hanya 55,5 mm, sementara diameter silindernya adalah 60 mm. Dan dari komposisi ruang silinder itu kompresinya juga dinaikkan bro, menjadi 12:1 dibanding sebelumnya yang hanya 10,2:1. Jadi kompresi naik, sekarang dia overbore, kapasitasnya lebih besar, dan sekarang dia sudah 4 klep. Jadi itu adalah poin pertama dari ESP Plus ini. Lalu poin ESP Plus yang kedua adalah jeroan nih. Jadi sekarang masalahnya jeroan semua. Dia kerkasnya itu sekarang dibuat lebih kaku. Memang sebelumnya sudah kaku juga ya, lebih rigid ya. Tapi sekarang dibikin lebih rigid lagi karena cc-nya naik, tenaganya juga naik. Ntar kita lihat tenaganya berapa. Tetapi si kerkas itu sekarang selain lebih rigid juga dipasangkan bearing yang lebih kuat dan lebih besar penampangnya, itu namanya roller bearing. Jadi kalau orang bilang ya, mekanik itu bilang roller bambu, bearing bambu. Itu dibanding ball bearing, dia permukaan sentuhnya lebih lebar untuk menahan torsi dan tenaga yang lebih besar lagi. Satu lagi poin dari ESP Plus ini adalah piston oil jet. Dia ada teknologi yang menyemprotkan oli ke bawah piston. Jadi di crankcase-nya itu ada semacam nozzle gini ya. Dia nyemprotin oli ke bawah piston supaya pistonnya lebih dingin. Dan tujuannya untuk mencegah knocking atau ngelitik. Jadi tenaga itu bisa tersalur dengan sempurna tanpa ada gejala ngelitik di piston yang pistonnya kepanasan. Itu. Lalu dia juga ada teknologi sedikit di saringan udaranya. Itu dibuat sama Honda, dibikin lebih enak flow-nya, termasuk air rectifier. Jadi ada pengarah udara di bagian belakang box saringan ini supaya mesinnya lebih responsif di putaran rendah. Soalnya kenapa? Dia throttle bodinya naik, dimensi venturinya dari 26 mm menjadi 28 mm. Nah, banyak banget kan bedanya bro. Itu hampir semua komponen di sini tuh nggak bisa dipasang di PCX yang lama, termasuk CVT-nya, karena banyak sekali perubahan di puli, di beltnya sekarang lebih lebar, terus dia rollernya juga lebih berat dari 17 gram menjadi 19 gram, terus dia juga bandulnya juga beda, rumah lonceng kampasnya itu dia ada satu trik yang katanya bisa menghilangi geredek. Jadi menurut riset Honda, kenapa PCX itu geredek? Dia karena kampasnya kotor. Nah, kotor itu dia bilang hasil riset mereka ya, itu karena ada kotoran dari luar, bukan kotoran dari kampasnya itu sendiri. Jadi untuk mencegah terjadi kotor di bagian kampas ini dari luar, dia bagian loncengnya itu hanya dibuat 2 buah lubang sehingga mencegah kotoran masuk dari luar. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa efeknya di PCX baru ini. Dari box udara yang lebih besar dengan kapasitas 4,9 liter ini, dia akhirnya bisa mendapatkan tenaga yang juga lebih besar, menjadi 15,8 daya kuda dan torsi 14,7 Nm. Itu artinya sekitar 1 daya kuda lebih bertenaga dibanding all new PCX 150. Nah, dari mesin baru yang lebih bertenaga ini, itu juga ada beberapa fitur baru yang disematkan Honda. Kita akan lihat seperti apa.
fitur pertama ini adalah keyless. Ya, kalau keyless sih yang lama sudah ada ya. Tapi dia punya remote yang baru ini lebih lebih slim dan tombolnya lebih enak buat dipegang. Sebenarnya sih masih sama yang lama fungsinya, ya kan? Jadi dia masih keyless. Terus dia punya USB charger di bagian depan sini, dan di laci yang depan ini memang lacinya belum terkunci ya. Jadi dia sudah tertutup tapi tidak ada kuncinya, dan USB charger ini punya daya sekitar 2,1 ampere. Sementara lacinya itu juga sedikit lebih besar menjadi sekitar 1,7 liter. Nah, itu fitur yang kelihatan dan tampak mata. Tapi ada satu fitur yang nggak kelihatan dan nggak tampak mata dan akan bekerja menolong Anda pada situasi yang cukup genting. Selain ABS ya, itu ada HSTC namanya, Honda Selectable Torque Control. Itu dia akan fungsinya mirip ya seperti kontrol traksi. Dia akan mengatur bagaimana tenaga disalurkan ke roda belakang. Tapi karena motor ini tidak mempunyai fitur ride by wire, jadi dia benar-benar membaca hanya beberapa bagian saja. Jadi dia ada sensor di roda belakang dan di roda depan ini dia akan kelihatan bahwa roda belakang akan berputar lebih kencang dibanding yang depan. Lalu dari situ ECU akan membaca bagaimana respon gas Anda, apakah Anda tetap ingin berjalan. Kalau iya, berarti dia akan membatasi pergerakan roda dengan memangkas fuel. Ignition pun tidak, tapi hanya membatasi bahan bakar yang disuplai ke mesin Anda sehingga tenaga sedikit tertahan dan motor tidak selip. Begitu Anda dekat motor akan mendeteksi remote-nya dan Anda bisa tekan knob kontak dan bisa dihidupkan. Ini sudah posisi kontak on. Kita lihat apa saja yang ada di speedometer ini. Itu ada indikator lampu jauh ya. Lalu ada lampu sen dan keren banget ya bentuknya, memanjang gitu. Begitu juga yang sebelah kanan, indikatornya memanjang. Ini ada indikator aki, indikator suhu, indikator engine check. Lalu di sini ada indikator ABS dan ini indikator ISS, idling start stop. Lalu ada dua yang di atas ini, itu adalah traction controlnya atau Honda Selectable Torque Control. Ini adalah pada saat kondisi aktif dan yang ini adalah kondisi non-aktif. Nah, dia pada saat mesin tidak nyala seperti ini, dia otomatis akan menyala yang aktif. Itu adalah defaultnya. Tapi begitu Anda nonaktifkan, itu bisa dinonaktifkan, itu akan menyala seperti ini, yang T dicoret itu. Bagaimana caranya? Ntar kita lihat ya. Lalu di sini ada jam, ada kecepatan, dan ada fuel meter. Lalu ada HSTC ya. Dan ada MID nih. MID-nya ada odometer, ada trip meter, ada indikator HSTC. Lalu average-nya ada di sebelah kiri. Oke, sekarang kita coba nonaktifkan HSTC-nya. Kita pindah dulu sampai kelihatan HSTC ini, lalu tekan set yang lama sehingga dia akan nyala indikatornya. Nah, pada saat ini dia mesinnya masih mati dan belum jalan, tetapi begitu motor mesinnya hidup dan jalan di atas 3 km per jam, otomatis yang nyala akan yang T coret kalau dia nonaktif. Tapi begitu Anda aktifkan lagi, otomatis yang nyala yang ini. Dan kalau dia bekerja, si indikator T ini akan kedip-kedip. Jadi artinya tuh HSTC ini sedang bekerja, dia akan mengurangi tenaga supaya Anda tidak selip. Oke, sekarang waktunya kita mencoba motor. Oke, sekarang waktunya test ride, tapi sebelum test ride, safety dulu. Selain pakai helm, supaya safety, saya juga pakai ini nih. Duo mount dari MS Glow Foreman. Wah, ini yang saya pakai. Masculine Body Lotion and Perfume. Dan sunscreen spray. Jadi, Anda kulit bisa tetap wangi dan terlindung dari paparan matahari. Saya sudah sekitar 2 minggu nih pakai ini nih.
Nah, tadi pagi saya pakai ini, Energizer Facial Wash with Blackout dan Energy Bright Cream. Itu saya padukan dengan duo maut yang tadi. Pastikan Anda pakai ini sebelum Anda beraktivitas. Sementara untuk malam hari, nah saya juga punya jagoannya. Ini adalah Energy Serum, saya pakai sebelum tidur dan pastinya setelah mencuci muka ya. Ini dijamin kulit jadi lebih kencang dan bersih. Ini rekomen banget sih buat Anda, para bikers yang beraktivitas setiap hari, supaya kulit Anda bisa segar dan bersih. Nah, jadi bukan motor aja yang dirawat, tapi kulit juga wajib dirawat, ya nggak? Oke, kalau saja saya dari dulu pakai ini, wah pasti udah jadi reviewer paling ganteng. Sekarang kita tes ride dulu. Oke, kita cobain all new PCX 160 ini. Siap. Yuk. Ya, secara posisi hidup tadi dia mirip sama yang lama ya. Jadi kehalusan suara mesinnya masih mencerminkan yang lama, dan posisi duduk sekarang. Nah, posisi duduknya dia harus diakui nih mirip sama yang lama, kayaknya dipertahankan sama Honda ya posisi duduknya. Tapi itu dia tadi, ada bedanya. Sebentar, ini kita belok-belok. Oh, harusnya ke sini. Bedanya di bawah ini dia lebih lega kakinya. Tuh. Jadi pas lagi yang naik itu juga dia lebih lega. Sementara joknya, nah joknya itu harus diakui mirip sama yang lama masih ya. Jadi busa joknya juga tetap empuk seperti yang lama. Dia ada posisi seperti lumbar support di bagian bawah pinggang. Dan ini kita cobain naik dulu, bagaimana responnya kalau buat naik. Oke, buat turun, wow, asik. Jadi posisi duduk masih mirip sama yang lama mas bro. Kulit jok yang lama lentur dan ini juga lentur. Jadi buat maju mundur seperti ini nih masih berasa ada lenturnya kulitnya itu, saking empuknya ya, dan saking lenturnya dia kalau ngerem, nah badan anda masih terasa geser ke depan. Jadi antara kulit jok sama joknya itu masih sliding gitu. Oke, motor baru dengan mesin baru. Wow, ini agak hujan bro, gerimis. Sampai 82 km per jam. Wih, oke. Tenaga ya, kita ngomongin tenaga sekarang. Tenaganya harus diakui dia ada sedikit penambahan torsi di bagian atas. Cuman dengan trek yang agak basah seperti ini, wow, kayaknya kita mending nggak usah terlalu betot ya, karena aspalnya agak licin. Oke. Tapi dia ada Honda Selectable Torque Control. Nah, itu dia tuh. Kalau di aspal seperti ini, walaupun dia basah pun sepertinya belum terlalu efek ya. Kecuali ketemu jalan yang licin banget, pasir. Nah, itu baru berasa kayaknya. Oke, buat stop and go sih enak banget motornya. Torsi bawahnya berasa banget. Dan buat nanjak seperti ini, asik. Buat nanjak enak. Buat buka gas, tutup gas juga responnya enak banget. Torsinya berasa pas lagi bluk gitu ya tadi.
Tapi bagaimana rasanya dibanding yang lama, emang harus kita lihat pakai Race Logic ya. Coba ini trek lurus, lumayan panjang, seperti yang CBR 150 waktu itu ya. Kita bisa dapat 100 km per jam waktu itu. Nah sekarang ini braking point 83 km per jam. Itu udah full throttle tadi ya. Lalu apalagi yang bisa kita rasakan di motor ini? Suspensinya. Oke, jadi dia bagian belakang rodanya sekarang hanya 13 inch, tidak seperti yang lama ya 14 inch. Dia juga sedikit lebih lebar, yaitu 130 mm dibanding yang lama 120. Jadi buat belok-belok seperti ini di belakang itu lebih enak. Traksinya di depan juga walaupun sama masih 14 inch, tapi dia peleknya 2,75 inci dan bannya 120. Itu membuat dia jadi lebih sporty nih handlingnya. Kita coba lagi bagaimana naiknya ya. Wow. Buat Anda yang nanya bagaimana rasanya respon mesinnya, motor ini ya masih baru, jadi kalau ada beberapa pertanyaan mengenai masalah geredek di mesin ya, sampai saat ini sih ya dia ya masih odometernya masih 395 km seperti kita lihat di speedometer ini. Odometernya baru segitu bro, jadi sampai sekarang sih nggak berasa geredek sama sekali ya, baik di putaran bawah, putaran atas itu nggak ada geredeknya sama sekali. Dan mesin terasa halus responnya di putaran bawah, putaran atas itu halus banget, khas sebuah PCX ya. Dia memang rasanya halus mesinnya, apalagi sekarang tambah torsi nih, buat begini-begini enak banget nih. Stop and go. Galak deh, galak banget. Baru mulai berasa galaknya. Oke. Tambah lagi. Coba ya. Iya. Enak. Buat stop and go, buka tutup gas seperti ini enak banget. Ternyata memang karakter mesinnya lumayan berubah bro. Lumayan berubah. Dia torsi bawahnya berasa dan halus. Oke, ini semakin membuat penasaran untuk dibawa di jalanan luar seperti apa, bagaimana suspensinya, karena dia di belakang punya jarak main suspensi yang lebih tinggi ya. Nggak sabar kalau sayangnya di sini nggak ada kesempatan buat speed bump dan jalanan yang keriting, jalannya mulus semua. Nanti kita akan cobain di jalan raya seperti apa. Tapi sementara dia impresinya cukup mengejutkan karena beda banget sama yang lama. Tenaganya itu enak. Bareng dengan model ini, varian hybrid juga dihadirkan menggunakan mesin yang sama dengan PCX 160, namun sistem hybrid dan baterainya masih mirip dengan generasi pendahulunya. Sistem hybrid ini jadi pemuas dahaga buat Anda pecinta teknologi masa depan karena Honda memang belum berencana untuk melepas PCX elektrik ke konsumen. Efek hybrid ini akan terasa di putaran rendah dan menengah, sedangkan tampilannya bisa dicirikan pada beberapa detail seperti lampu depan dan belakang dengan aksen biru. Bodi di bawah dek juga berwarna biru. Warna biru juga ada di emblem dan remote, dan sedikit beda di speedometernya.
Beberapa skema warna ditawarkan Honda, 4 warna buat varian ABS yaitu Majestic Matte Red seperti yang kami review ini, lalu ada Royal Matte Blue, Brilliant Black, dan Wonderful White. Tipe CBS juga ada 4 warna, Majestic Matte Red dan Wonderful White seperti yang ABS, ditambah Marvelous Matte Grey dan Glorious Matte Black. Sedangkan tipe hybrid atau PCX eHEV hanya ada 1 warna saja yaitu Horizon White. Oke Riders, itu tadi hasil review kita terhadap all new Honda PCX 160 yang baru saja diluncurkan di awal 2021 ini. Bagaimana menurut Anda mengenai skuter luxurious dari Honda di kelas 150cc ini? Apakah memenuhi ekspektasi Anda? Apakah belum? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dan terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga yang sudah memberikan like dan subscribe ke channel Autorider. Jangan lupa mampir-mampir ke website kami www.autorider.com. Ikuti kami juga di sosial media kami, Instagram kami @autorider.com dan Facebook fanpage kami di autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah.